Karena ada orang Kristen yang sebenarnya hatinya beda. Hatinya beda. Yang pertama, mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus itu adalah firman yang sudah menjadi manusia, mengaku secara pribadi dan menceritakan kepada orang lain. Tadi sudah disebutkan ya, sudah disebutkan dengan jelas. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, mengatakan ini, mulut ini bersaksi, mengatakan, mengaku Yesus adalah Tuhan. Maka untuk seterusnya dilanjutkan, bukan hanya di mulut. Karena ada orang yang menjadi Kristen karena dipaksa, karena menikah. Karena sudah terlanjur cinta, lantas ya mau nggak mau. Jadi jadi Kristen tuh ya sudah mau nggak mau lah. Saya jadi Kristen. Saya mengaku Yesus itu Tuhan. Nah, dia ngomong, mulutnya ngomong, akan tetapi hatinya tidak. Makanya ada orang yang hanya mengaku di mulut, tetapi hatinya tidak. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya mereka keluar dari rancangan Tuhan lagi. Karena hanya dipaksa. Mulut kita mengatakan Yesus Tuhan. Tapi harus disertai yang kedua. Percaya dalam hati. Bahwa Yesus adalah Sang Kurios. Yaitu yang layak menerima penyembahan. Yang layak menerima sembah sujud kita. Yang layak menerima persembahan kita. Kurios itu. Artinya yang layak disembah. Jadi iman berbicara hati. Bukan hanya status sebagai orang yang beragama. Makanya judul malam ini menarik. Untuk selamat tidak harus jadi Kristen. Loh, kalau begitu, saya bisa. KTP saya beragama lain, tetapi saya percaya kepada Yesus atau Isa Al-Masih. Dia adalah Tuhan. Oh, bisa. Yang penting dua hal ini dilakukan. Mulut kita ini mengatakan dengan hati. Disertai dengan hati. Karena yang keluar dari mulut itu dari hati. Yang keluar dari mulut itu selalu dari hati. Hati kita percaya, mulut kita mengaku. Diselamatkan. Sederhana sekali, simpel saja. Jadi kalau begitu, ya agama-agama lain banyak. Walaupun beragama yang lain, tetapi pada saat dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan hati yang benar-benar percaya, dia layak menerima keselamatan. Dan dia diselamatkan. Sehingga dengan demikian keselamatan itu hanya dengan iman. Banyak orang berkata, kok enak sekali. Saya harus sembahyang 1 hari 5 kali. Orang Kristen hanya seminggu sekali. Dan sesudah saya ada di dalamnya, sesudah saya melayani, rupanya bukan hanya seminggu sekali. Kita berkali-kali. 1 hari itu bukan hanya 5 kali. Karena hidup kita adalah hidup yang beribadah. Makanya dikatakan setiap orang yang hidup beribadah, hidupnya itu beribadah. Ibadah itu bukan harus seperti konsep kita. Karena firman Tuhan mengatakan, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia dengan roh dan kebenaran. Jadi yang menyembah itu roh kita, bukan tubuh kita. Bukan. Percuma kita duduk di gereja,
Tapi pikiran kita kemana, hati kita kemana. Yang menyembah itu roh kita, kehidupan kita ini. Makanya dikatakan 2 Timotius pasal 3 ya, setiap orang yang hidup beribadah, hidupnya beribadah. Sehingga kalau hidupnya itu beribadah, dia selalu berbuat baik. Dia selalu beribadah. Apa yang dibuat itu bagi Tuhan. Masih bisa mencuri nggak? Nggak bisa. Masih bisa nggak dia melakukan sesuatu sambil melakukan dosa? Tidak bisa. Tidak bisa lagi. Karena hidupnya itu ibadah, hidup di dalam peribadatan itu. Ibadah itu di dalam kehidupan. Bukan hanya di tempat ibadah. Dulu saya beribadah, tapi pulang itu bisa menggantikan sendal lama menjadi sendal baru. Itu dulu, karena yang saya lakukan hanya secara tubuh saja. Rohnya beda, jiwanya beda. Kehendak kemauannya, jiwa itu kan kehendak kemauannya. Itu. Makanya bagi yang masih beragama lain, maksudnya tidak Kristen, tidak apa-apa. Kalau mau menerima keselamatan, pertama mulut serta dengan hati. Mulutnya mengaku bahwasanya Yesus adalah Tuhan atau Isa Al-Masih yang ilahi. Lantas mulai dilanjutkan lagi untuk seterusnya. Yang ketiga, melangkah kepada iman berikutnya, next level. Untuk apa itu? Disahkan sebagai orang percaya. KTP-nya masih KTP agama. Bukan Kristen maksudnya. Akan tetapi dia melangkah selanjutnya. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya, hatinya tadi percaya, mulutnya ngaku, dan dipermandikan. Dibaptis itu. Akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, meningkat lagi. Sesudah percaya dalam hati, mulutnya ngaku, ya Tuhan, aku percaya bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Dasarnya karena Engkau adalah firman yang menjadi manusia. Berarti kedatangan Yesus itu, dia mewakili yang punya firman itu. Sederhana saja. Allah turun ke dunia itu bukan kepenuhan Allah Sang Khalik itu. Tapi bagian dari Sang Khalik itu. Yesus itu bagian dari Allah itu. Makanya tidak pernah orang Kristen berdoa Allah Yesus. Tapi Tuhan Yesus. Wah, berarti Tuhan dan Allah itu beda. Di dalam Yesaya 45 ayat yang kelima. Sekali lagi, Yesaya 45 ayat yang kelima. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Kecuali aku, kecuali Tuhan. Tidak ada Allah. Nah, jadi Allah itu Sang Khalik langit dan bumi, betul. Yang turun ke dunia itu firman-Nya, firman Sang Khalik langit dan bumi itu jadi manusia. Dijelaskan dalam perjanjian baru, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu sudah menjadi daging. Sabda itu sudah menjadi daging. Nah, pada saat dia jadi daging, jadi manusia, manusia firman. Manusia firman, firman Allah. Itu ceritanya begitu. Sehingga pada saat dia jadi manusia firman,
Sama dengan kata-kata saya itu mewakili saya. Kata-kata saya mewakili saya. Kata-kata saya masih bersama dengan saya, tapi kata-kata saya malam hari ini bisa Anda dengar di mana saja. Mungkin Anda ada di Sumatera, ada di Kalimantan, Anda di Jakarta, mungkin Anda ada di Amerika, di mana saja. Itu dunia bisa buat seperti itu. Apalagi Allah, Sang Khalik langit dan bumi, yang menjadikan langit dan bumi dengan sabdanya itu. Itu arti Natal itu. Makanya Natal itu sebenarnya bukan hanya untuk orang Kristen. Bukan. Karena kelahirannya diakui. Dan semua orang menikmati. Semua orang di dunia ini menikmati. Semua dunia, di belahan mana saja dunia, di benua mana saja mengakui ada Natal. Yesus pernah lahir. Yesus pernah lahir. Dan kelahirannya itu nyata. Diakui semua kitab suci yang tersurat dan yang tersirat. Dan Allah tidak peduli Anda percaya atau tidak. Tapi malam hari ini yang penting Anda mendengar. Dan pada saat Anda mendengar, firman itu akan bekerja. Firman itu akan bekerja sedemikian rupa sampai nanti Anda akan ditambah. Seperti itu. Jadi yang pertama tadi, mulut mengaku, dengan hati percaya. Lantas melangkah. Langkah selanjutnya diwujudkan untuk dibaptis. Sebagai apa dibaptis? Kenapa harus dibaptis? Dibaptis itu tanda pertobatan. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Tanda pertobatan. Makanya baptisan itu bukan untuk anak-anak. Baptisan itu untuk orang dewasa yang sudah tahu, oh saya berdosa. Lantas menyerahkan diri. Itu baptisan. Menyerahkan diri untuk dibaptis. Sebagai pengampunan dosa, sebagai tanda pengampunan. Nah, sudah mengalami itu, baru mengalami kejadian baru. Hidupnya tidak hidup yang lama lagi, tapi hidupnya menjadi kehidupan yang baru. Kejadian lama itu berlalu. Yang lama sudah berlalu seperti Rasul Paulus katakan. Sudah berlalu. Loh, tapi bagaimana nanti statusnya? Kalau saya meninggal, kan KTP saya adalah KTP bukan Kristen, tapi saya percaya dan saya mengaku Yesus adalah Tuhan. Alkitab mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Cara penguburan dan lain sebagainya itu tidak mempengaruhi keselamatan. Sekali lagi, keselamatan tidak dipengaruhi dengan cara dikuburkan. Mau pakai jas, pakai dasi, di dalam kotak, atau mau dibungkus dengan kain kafan, dan lain sebagainya. Cara-cara agamawi. Nah, untuk itu, keselamatan yang Anda cari sudah terjawab. Karena keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. KTP tidak mempengaruhi. Nah, sesudah Anda di dalam Tuhan, Anda menjadi orang percaya,
Anda dipermandikan sah sebagai orang percaya, untuk seterusnya tidak selesai begitu saja. Yang terakhir, dimuridkan. Alkitab mengatakan, jadikan semua bangsa jadi murid. Jadi muridnya siapa? Jadi muridnya Tuhan. Sesuai dengan rukun iman, percaya kepada kitab-kitab. Kitab-kitab ada 4 tadi saya sebutkan, Taurat, Zabur, Injil. Dimuridkan. Tapi Pak, apakah saya masih bisa sholat? Harus sholat. Tetapi sholatnya sudah berbeda. Sikapnya berbeda. Sikapnya berbeda. Yang dituju, yang disembah beda. Dimuridkan. Mengalami pendewasaan rohani berikutnya sebagai murid Kristus. Akhirnya akan memuridkan lagi orang yang lain lagi. Itu kehidupan keselamatan seperti itu. Jadi sesudah dimuridkan, bukan jadi murid lagi, dia akan menjadi guru berikutnya. Ya kalau ini yang terjadi, maka bumi penuh kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan maksudnya. Bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terserah orang mau bicara apa, terserah orang mau apa saja. Anda tidak akan bisa dihambat. Dan orang percaya terus akan merambat. Dihambat semakin merambat. Pelayanan tidak akan pernah bisa berhenti. Pelayanan bukan harus berstatus pendeta. Pelayanan tidak harus berstatus sebagai pastor. Pelayanan tidak harus disebut sebagai dan lain sebagainya. Sebagai evangelis dan lain sebagainya. Tidak. Tapi pada saat orang percaya yang dimuridkan, pada akhirnya memuridkan komunitasnya yang sudah ada, itu akan lebih cepat. Karena kita menunggu sekarang ini adalah kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Yaitu Imam Mahdi. Yaitu hakim yang adil, hakim yang tidak bisa disogok. Semua hakim di dunia bisa disogok. Tetapi hakim yang adil tidak bisa disogok dengan apapun juga. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Presidennya presiden. Itu. Sehingga dengan demikian terjawab dan semakin terjawab. Semakin terjawab. Agama yang dibuat oleh manusia, oleh institusi di dunia ini tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab. Akan tetapi kebenaran menjawab sedemikian rupa. Agama boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Anda percaya diselamatkan, tidak percaya dihukum nanti. Nah, ini satu kepastian. Satu kepastian siapa? Satu kepastian Sang Khalik langit dan bumi. Sudah menentukan seperti itu. Karena kegagalan manusia dari kejatuhan manusia pada mulanya. Terus manusia tidak bisa untuk tidak berbuat dosa. Karena di dalam dirinya ada hakikat dosa. Sehingga kalau manusia masih ada hakikat dosa, tidak mungkin dia bisa menyelamatkan dengan usahanya. Tidak mungkin. Karena sedemikian kudusnya Tuhan itu. Allah itu begitu kudusnya. Tidak bisa disentuh. Ya, zaman-zaman umat Israel di Mesir, dalam perjalanan
pada saat di Mesir, dia nggak bisa keluar sendiri kalau tidak dikeluarkan. Makanya ada kitab keluaran, dikeluarkan. Di kitab keluaran dikeluarkan dari sana. Dia mengalami jatuh bangun di padang pasir itu. Tidak bisa orang menyentuh, melihat Allah itu nggak bisa. Karena begitu kudusnya Allah itu. Dan manusia karena sudah ada hakikat dosa, terus jatuh, terus jatuh, terus jatuh. Dimusnahkan Tuhan. Terus jatuh, terus jatuh, terus jatuh. Dan itu sampai terjadi hari ini. Dan jawabannya hanya satu. Jawabannya hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Pengakuan itu secara pribadi dimulai dari hati dan mulut mengaku. Sesudah itu melangkah dalam iman yang berlanjut, dia mengalami baptisan, artinya disahkan tanda pertobatan. Bagaimana caranya? Cara baptisan sesuai dengan apa yang Yesus pernah lakukan. Karena kita menjadi pengikut Tuhan. Agama boleh berbeda, akan tetapi kalau kita percaya dan diselamatkan, kita mengikuti apa yang Yesus pernah lakukan. Jadi kita harus tegas. Ini bukan doktrin, tapi Alkitabiah. Sesudah kita mengalami baptisan, yang adalah tanda pertobatan. Dan di dalam Roma 6 ayat yang keempat dikatakan, kita mati bersama-sama dengan Kristus. Bangkit bersama-sama dengan Kristus. Makanya orang Kristen itu matinya 2 kali. Orang percaya itu matinya 2 kali. Semasa masih hidup ini harus mengalami kematian. Kematian apa? Kematian daging. Daging ini harus dimatikan. Sesudah daging dimatikan, baru nanti mengalami kematian yang kedua. Kematian yang kedua itulah nanti kita mengalami perjumpaan dengan Bapa di surga. Mengalami perjumpaan dengan Kristus. Hidup kekal itu. Diselamatkan itu baru nyata. Jangan sampai sesudah kita nanti sudah tidak ada, baru, oh iya ya. Nggak taunya memang Yesus itu Tuhan. Betul, tapi sudah lambat. Dan keputusan itu harus dimulai sekarang. Semasa kapan? Semasa kita hidup yang pertama. Semasa kita masih hidup ini, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dimulai dari mulut dan hati. Nah, sesudah kita disahkan sebagai pengikut Yesus, sebagai pengikut Kristus, walaupun KTP-nya kita agama lain, tidak apa-apa. Baru dimuridkan di dalam komunitas tentunya. Dan kami banyak komunitas yang kami bina, bukan hanya di dalam satu wadah agama, bukan. Tidak lagi. Karena gereja bisa dibakar bangunannya. Tetapi gereja secara universal, tubuh kita ini. Firman Tuhan katakan apa? Tidak tahukah tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Kita ini gereja secara universal. Kita bisa dibunuh, bisa. Bisa mati, bisa. Akan tapi kita akan hidup kekal. Karena hidup ini hanya sebagai seperti satu perjalanan yang panjang. Orang Jawa bilang, wong urip kuwi mung sak drema. Ngelakoni. Kaya wong mlaku mampir ngombe. Orang hidup itu hanya melakukan apa yang Tuhan sudah tentukan. Ibaratnya kita seperti orang yang berjalan, mampir hanya untuk minum, sebentar sekali. Sebentar sekali. Nah kalau kita hanya mampir minum, seberapa waktu yang kita akan
Saya tidak tahu sampai kapan, tidak tahu. Tetapi semasa kita masih ada, pertahankan iman Anda kalau Anda memang sudah diselamatkan. Tetapi kalau baru rasa-rasanya, ayo mulai kita memastikan. Kita harus punya kepastian sekarang ini. Di bulan Natal ini kita harus punya kepastian. Aku sudah diselamatkan atau belum? Kalau belum, ayo. Kita harus menerima Dia. Kita harus mengaku dengan mulut, dengan hati percaya, terima Dia. Makanya Alkitab mengatakan, barang siapa menerimanya akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yang menerima. Yohanes 1 ayat 12. Yang menerimanya akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi bukan anak Allah seperti apa, diterima seperti itu, bukan. Hanya banyak orang salah paham. Nah, sampai kapan pahamnya jadi satu? Makanya perlu penjelasan seperti siaran-siaran seperti ini. Ada pelayanan hamba-hamba Tuhan yang menjelaskan dengan benar. Bukan hanya menjanjikan jadi orang percaya, jadi orang Kristen kaya. Diberkati Tuhan, doanya dijawab. Bukan. Bukan sebatas itu saja. Kok rendah sekali kalau hanya seperti itu. Walaupun janjinya ya dan amin. Akan tetapi, sebagai orang percaya yang benar-benar sudah diselamatkan, yang sudah mulai meninggalkan hal-hal yang harus ditinggalkan. Kalau hanya sebagai orang yang agamawi, buat apa? Orang yang agamawi dan masih mau untuk menghakimi orang lain, untuk apa? Enggak. Bahkan mungkin orang-orang yang beragama lain, dia diselamatkan karena dia orang percaya. Justru orang Kristen yang sebenarnya dalam hatinya belum percaya. Mulutnya hanya mengaku saja, tapi hatinya nggak percaya. Kelihatan dari mana? Kelihatan dari kesehariannya. Sebenarnya dalam hatinya lebih banyak dia tidak percaya. Karena percaya itu sebenarnya tidak hanya sebagai hanya percaya begitu hanya, oh Yesus Tuhan, bukan. Yang esensi percaya dalam hati itulah benar-benar dalam kehidupannya itu memang benar-benar menyatu dengan Tuhan. Berakar kepada Kristus. Berakarnya itu kepada Kristus. Bukan kepada gereja. Orang masih bangga dengan anggota gereja. Gereja itu. Nah, pada saat kita tidak berakar kepada Kristus, maka keimanannya juga rentan, mudah patah. Ada pencobaan sedikit, menyangkal Tuhan. Apakah ada orang seperti itu? Umat Israel jatuh bangun. Padahal sedemikian rupa umat ini disertai oleh Tuhan. Pada saat berjalan di waktu malam, firman Tuhan kasih apa? Dikasih tiang api supaya dia berjalan tidak mengalami gelap. Pada saat siang hari yang panas melewati padang pasir, dikasih apa? Tiang awan supaya tidak kena panas matahari. Coba. Akan tetapi terus menggerutu, terus mengeluh. Makanya berapa banyak umat Israel yang dimusnahkan Tuhan. Oleh karena menggerutu. Nah, orang menggerutu, orang yang itu diawali dari ketidakpercayaan tadi.
Diawali dari hati, kurang percaya. Pada saat Musa naik ke gunung, baru ditinggal beberapa saat, mereka mengumpulkan anting, mengumpulkan barang-barang emas, dibuat patung, dan mereka menyembah. Coba, itu umat Israel, apalagi orang Kristen sekarang. Kitab Hosea dikatakan apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi pengenalan akan Tuhan, pengakuan, itu sangat penting. Sangat penting sekali. Bahkan Alkitab mengatakan, umatku suka melacur. Bukan melacurkan diri secara tubuh, bukan. Melacurkan diri hatinya. Mudah tergoda. Ya, mudah tergoda. Makanya banyak orang-orang percaya, banyak orang yang beragama Kristen berpindah agama. Karena apa? Mudah tergoda. Nah, untuk itulah saya mengatakan, saya berjumpa beberapa orang yang sudah di luar sana. Dan malam hari ini kalau Anda lihat siaran ini. Tapi Pak, saya sudah KTP-nya beda, nggak apa-apa. Tapi malam hari ini, ayo terima dia lagi. Percaya dalam hatimu, mulutmu mulai. Anda mungkin sambil sembahyang, sambil sholat. Anda bisa mengatakan, Allahu Akbar, dalam nama Isa Al-Masih. Allah itu besar dalam nama Isa Al-Masih. Memang Isa Al-Masih itu maha besar. Isa Al-Masih itu maha besar. Orang Jawa bilang, semut ireng anak-anak sapi. Artinya apa? Semut hitam punya anak sapi. Orang Jawa nggak tahu artinya. Tapi saya akan jelaskan malam hari ini. Kan tidak masuk akal semut hitam kok punya anak sapi. Itu yang dimaksud siapa? Maria, itu peristiwa Natal. Maria itu bukan anaknya orang besar, bukan anaknya presiden, bukan anaknya bupati, bukan anaknya gubernur. Akan tetapi pada saat dia melahirkan anaknya maha besar. Anaknya maha besar. Karena dia adalah Tuhan. Karena dia hanya memperanakkan saja. Dia hanya melahirkan saja. Dipinjam kandungan. Itu makanya alasannya, kalau yang sudah nyebrang, sudah kemana-mana, silahkan saja. Tuhan kita Tuhan maha pengampun. Tuhan pasti mengampuni. Akan tetapi kembali, percaya dia dengan hatimu. Mulut meminta ampun. Tuhan ampuni. Saya sudah murtad. Saya bertemu dengan beberapa orang. Ada satu orang sekarang ada di Makassar. Saya tidak sebutkan namanya. Dia murtad selama 23 tahun. Berjumpa dengan saya, lantas pada akhirnya dia kembali. Dan sekarang dia melayani Tuhan. Dikatakan apa? Saya sudah tersesat. Akan tapi saya kembali. Tuhan ampuni enggak? Tuhan ampuni. Itu hebatnya. Tuhan pasti mengampuni Anda. Yang penting kembali. Tidak usah Anda ganti KTP lagi. Enggak usah. Percuma Anda punya KTP Kristen, kalau Anda juga tidak percaya pada Tuhan. Masih lebih banyak menggerutu atas hidup ini, masih mudah tergoda. Percuma. Jadi malam hari ini penekanannya di situ. Penekanannya keselamatan tidak harus Anda berKTP Kristen. Karena terlalu banyak. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan orang-orang yang sudah ketemu dengan saya secara pribadi dan di dalam pelayanan. Saya bawa, ayo, kembali lagi. Terima lagi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena memang dia adalah Tuhan.
Tidak ada alasan untuk kita tidak percaya. Nah, kalau dia adalah Tuhan, berarti dia maha kuasa dong. Iya, dia maha kuasa. Dan sekarang banyak orang baca Injil, tapi baca Injil untuk melemahkan, untuk mencari kelemahan-kelemahan Injil. Dan Injil itu sempurna. Dan Injil itu sempurna. Ya dan amin. Asal yang tadi saya katakan, mulut kita percaya. Ya, mulut kita mengaku, hati kita percaya. Sepenuh-penuh. Banyak orang pakai ayat. Di Markus pasal yang ke-16, ayat 17, 18. Katakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Usir setan. Bukan kesetanan. Asal benar. Hatimu percaya, mulutmu mengaku Yesus Tuhan, usir setan, pasti pergi. Yang kedua, bahasa baru. Itu glossolalia. Itu glossolalia. Tapi ada satu lagi, bahasa baru itu bukan hanya glossolalia, artinya bahasa-bahasa suku-suku lain. Tapi glossolalia yang kedua adalah bahasa rohani. Bahasa rohani artinya apa? Yang dulu kita sering ngomong tentang bahasa-bahasa binatang, mulai bahasa rohani. Shalom, apa kabar? Luar biasa, Anda sukses. Bahasa-bahasa yang rohani. Kalau saya lebih baik bahasa rohani ini bahasa yang baru. Bahasa yang lama dulu suka menghujat. Bahasa lama yang sering melukai orang lain. Bahasa yang lama yang dulu membuat rayuan orang lain dan lain sebagainya. Itu hilang. Mulai berbahasa-bahasa yang baru. Itu bahasa roh itu. Bahasa rohani maksudnya. Terus akhirnya yang terakhir, makan tumpang tangan atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Bisa dibuktikan, bisa. Asal Anda percaya dalam hati dan mulut Anda mengaku. Makanya tangan yang sama ini untuk makan yang sama yang kita makan nasi. Tapi mungkin yang membedakan iman Anda. Iman Anda percaya enggak bahwasanya Yesus Tuhan? Tangan ini pernah berdoa untuk orang mati bangkit tahun 93 di rumah sakit. Terus ada lagi. Dan banyak orang sakit disembuh. Itu tidak aneh. Karena pada saat kita doakan dalam nama Yesus, orang mati bangkit, orang sakit sembuh. Karena apa? Yesus itu adalah nama Allah itu. Yohanes 17 ayat 11, namamu yang telah memberikan kepadaku. Nama Allah itu sudah diberikan kepada Isa Al-Masih. Makanya di dalam Al-Imran 45 disebutkan di sana, kamu akan mengandung, itu bahasa sehari-harinya begitu ya, kamu akan mengandung oleh karena kalimatku dan oleh karena rohku, kunyaku besar. Nah, siapa itu? Itu di dalam Al-Quran. Dan anak itu lahir, kamu beri nama. Belum dikandung sudah dikasih nama. Itu nama Allah, itu nama Allah itu. Asma Allah itu. Nah, di dalam Alkitab juga dikatakan, kamu akan mengandung, kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kamu akan menamainya Yesus. Kamu akan menamainya, namanya sudah diberi, dia belum mengandung. Rupanya nama itu adalah nama Allah itu. Pada saat disebut dalam nama Yesus, setan pergi. Dalam nama Yesus, orang mati bisa bangkit. Dalam nama Yesus, sakit penyakit bisa disembuhkan. Oleh karena apa? Itu asma Allah. Nah, percaya tidak percaya, terserah. Terserah. Akan tetapi, pada saat Anda percaya, ini tidak bicara tentang agama.
agama Anda mungkin Muslim pada malam hari ini saat Anda dengar, mungkin Anda seorang Hindu, Anda seorang Buddha, atau Anda seorang Konghucu. Pada saat Anda dengar, lantas Anda mulai percaya dalam hati dan mulut mengaku, maka Anda diselamatkan. Keselamatan bukan hanya di dunia. Fi dunia wal akhiru. Dunia dan akhirat. Keselamatan yang kekal itu. Orang mengolok-olok, hanya mengaku diselamatkan. Kita harus sholat, waduh, susah sekali. Iya, susah. Dan tidak mungkin Anda bisa selamat oleh perbuatan Anda sendiri. Tidak bisa. Karena kita ini sudah ada hakikat dosa, sudah cemar. Jadi ada 4 hal ya. Ada 4 hal ini. Yang pertama, mulut mengaku didasarkan dari hati yang beriman. Percaya. Yang kedua, ya, yang pertama, yang kedua tadi. Yang ketiga, melangkah untuk sah menjadi pengikut Yesus. Tidak harus Anda ganti KTP jadi Kristen. Yang keempat, dimuridkan. Dan ini termasuk pemuritan. Anda bisa hubungi saya secara pribadi atau program ini di channelnya Pak Perianto. Kita dimuridkan. Di mana saja Anda berada. Dan sudah dimuridkan, Anda nanti bisa mengajar yang lain lagi. Kalau itu dilakukan terus-menerus, maka Anda akan menjadi orang percaya yang berkualitas. Karena ada 3 hidup itu. Sekedar hidup yang berkualitas. Nah, pilihannya kalau ada pilihan hidup yang berkualitas, kenapa kita hanya mau sekedar hidup? Saya kira itu saja. Sehingga kami sampaikan pada malam hari penekanannya, diselamatkan tidak harus jadi Kristen. Anda tetap beragama yang lain, mungkin Islam, atau mungkin agama Buddha, Hindu, terserah. Atau mungkin di Kalimantan Tengah Anda Kaharingan. Tapi kalau 4 hal ini Anda lakukan, Anda akan ketemu nanti komunitas yang nantinya akan kita saling mendewasakan. Dengan demikian, asma Allah atau nama Tuhan itu dipermuliakan. Bukan nama saya, bukan nama Anda dikenal, tapi asma Allah itu dikenal di semua orang. Nah, semua kalau orang sudah mengenal semua dengan benar tentunya. Dengan benar tentunya. Kalau mengenal dengan benar, maka apa yang terjadi? Anda menerima keselamatan. Saya kira demikian, dan saya akan berdoa untuk Anda yang malam hari ini, walaupun Anda punya masalah, punya sakit penyakit, akan tapi saya menantang untuk Anda yang mau menerima Isa Al-Masih atau Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat manusia, dan Anda mau menerimanya, maka Anda diselamatkan. Kalau itu Anda orangnya, sekarang ini saya akan berdoa untuk Anda. Cukup angkat tangan, taruh di dalam dada, saya berdoa. Kita berdoa. Saya berdoa untuk Anda. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menjabarkan dengan bahasa yang sederhana dan sangat-sangat sederhana. Dan biarlah bahasa yang disampaikan hamba-Mu ini boleh didengar oleh setiap orang yang melihat, dan mereka dijamah oleh Roh Suci, yaitu Roh Kudus itu. Dan mereka rindu untuk diselamatkan. Kiranya Tuhan masuk di dalam hatinya, untuk bertahta sebagai Tuhan secara pribadi. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah, Tuhan campur tangan. Biarlah pada malam hari ini, di bulan Natal ini, bulan Desember tahun 2020, banyak jiwa dimenangkan. Banyak jiwa
datang kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan satu-satunya yang layak menerima penyembahan, layak disembah. Karena Engkau adalah Kurios itu. Engkau adalah firman yang sudah menjadi manusia. Dan pada saat hamba-Mu berdoa ini, akan banyak kesaksian orang disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu nama di atas segala nama. Karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau adalah asma Allah itu sendiri. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih buat hambanya, firman Tuhan yang telah disampaikan pada saat malam hari ini, yang sangat memberkati kita semua. Saya percaya semuanya pasti diberkati ya. Penjelasan yang sangat detail dan juga dengan bahasa yang sangat sederhana. Saya percaya pasti akan mudah dimengerti siapa saja yang telah mendengarkannya pada saat malam hari ini. Satu kesimpulan ya, bahwa keselamatan itu diberikan untuk semua orang. Tapi dalam tanda kutip, tidak semua orang akan menerimanya. Artinya apa? Tergantung kepada respon masing-masing orang. Dan seterusnya bahwa keselamatan juga bukan lewat agama. Jadi bahwa walaupun dia beragama Kristen, namun itu bukanlah jaminan dia akan mendapatkan keselamatan. Tetapi walaupun dia masih di agama lain, mungkin dia dari agama Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, mereka juga akan bisa mendapatkan keselamatan. Asalkan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kemudian melakukan kehendak Bapa, melakukan firman Tuhan, ya, mengerjakan keselamatan yang merupakan anugerah daripada Tuhan, maka dia juga akan selamat. Mungkin begitu kira-kira ya Pak Pendeta ya, kesimpulannya ya. Iya.